Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Dan kadar Allah, saat ini saya lagi kurang sehat nih, bunda-bunda. Nah, saya tuh kencang gitu kalau lihat kanan atau kesenggol orang atau naik mobil dijeglukan gitu, tuh rasanya nggak nyaman sama sekali. Ya, mudah-mudahan ibu redo ya kalau nggak ada foto-foto. Dan kecuali nanti yang langsung mengamalkan ilmu, insya Allah diberi kesempatan. Tapi semangat kita tetap menuntut ilmu, karena menuntut ilmu salah satu ibadah yang paling utama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, satu kewajiban. Bahkan dengan ilmu kita bisa menjadi manusia yang selamat, manusia yang selamat dari murkanya Allah, manusia yang selamat dari kerugian. Karena nanti banyak orang ketemu sama Allah bawa pahala sholat, pahala haji, pahala sedekah, pahala umroh, tapi habis bangkrut. Allah ambil pahalanya, Allah berikan kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang dia gibahi, gosipi. Kan kalau gosip itu ngomong yang setengahnya fitnah ya. Tapi kalau gibah itu ngomong yang benar ya Bu. Itu orang kok badannya gemuk banget ya gitu. Mau benar gemuk atau bunda hasilnya kecil ya gitu. Emang kecil. Atau itu orang hitam banget sih gitu. Emang benar hitam. Tapi itu gibah. Yang dosanya sama dia itu berzina dengan ayah kandungnya. Makanya kalau kita nggak punya ilmu, kan enak aja orang ngomong ya. Tuh orang ya bukannya ngurusin badan, gimana sih siang-siang pakai kerudung merah, banyak ngomong yang membuat dia rugi. Tapi karena ada ilmu, insya Allah kita terjaga dari kerugian, dari kebangkrutan. Bahkan orang yang nggak punya ilmu, dia sholat tempatnya bukan di surga. Padahal sholat kan ibadah yang paling utama, yang pertama kali dihisab. Kalau salatnya baik, maka hisabnya mudah. Tapi ada orang yang salat tinggalnya di neraka. Neraka khusus, namanya neraka wail. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kalau orang yang punya ilmu kan masa sih celaka orang salat? Yang ngomong Allah sendiri. Yang punya surga, yang punya neraka, yang punya diri kita segalanya. Celaka orang yang sholat, yang dia lalai akan sholatnya. Dia nggak mau belajar tentang sholatnya. Sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi tidak bisa mencegah dirinya dari keji dan mungkar. Padahal utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi, baru wa akimi sholat, sehingga inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi sebelum sholat Allah perintahkan kita apa Bu? Sebelum sholat, sebelum niat, sebelum wudu, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Pelajari dulu, karena yang baca banyak, tapi nggak ngerti yang dibaca. Kan orang sholat baca Quran, baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya Engkau tempat satu-satunya kami menyembah. Ilah itu bukannya disembah, tapi kita rela diatur. Kita ini manusia yang diatur. Mata kita memandang diatur nggak? Diatur. Pakai baju diatur nggak? Diatur. Ngomong diatur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika orang benar-benar beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kita sering nggak dengar orang berkata nggak baik? Sering. Padahal katanya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi lisannya setajam. Tapi ngaku beriman. Jadi imannya hanya di bibir saja, nggak mau diamalin. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau satu-satunya tempat kami minta pertolongan. Tapi kalau punya masalah,
perginya ke orang nggak pinter, ke orang nggak normal. Jadinya sholatnya tidak bisa ditegakkan, cuma dikerjakan. Makanya di Indonesia ini negeri yang paling banyak umat Islamnya, yang paling banyak sholat, yang paling banyak pondok pesantrennya di dunia di Indonesia. Tapi negeri yang paling tinggi tingkat pornografinya dan paling tinggi salah satu tingkat korupsinya. Padahal baca Quran, padahal sholat, tapi nggak belajar. Padahal perintahnya kan Iqra. Iqra ini lewat baca dapat ilmu. Kalau baca nggak dapat ilmu namanya tadarus, dapat pahalanya. Tapi karena anak cucu Adam tempatnya salah, banyak khilafnya, kulu bani Adam khoto. Anak cucu Adam tempatnya salah, tempatnya khilaf. Jadi pahalanya itu nggak ngejer, nggak bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dosa dan maksiatnya lebih banyak. Sholat coba Allahu Akbar, kunci ada di situ. Lagi puasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Orang yang puasa tapi dia nggak dapat ampunan, karena cuma dapat lapar dan haus. Nabi SAW sampai ngomong 3 kali, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Kenapa? Nggak mau menahan hatinya dari keluh kesah, dari suuzon, dari sangka buruk. Nggak mau menahan lisannya dari juniper, julid, nyinyir, baper. Puasa, alhamdulillah nih, semoga Allah tolong kita ya bunda ya. Dan nggak mau menahan anggota badannya, nggak ngomel sih, nggak seuzon, tempatnya melontot sama anak, ya anaknya lupa bawa pulang tupperware-nya, disototin anaknya. Padahal tupperware-nya bisa usang kayak ini. Kenapa? Nggak punya ilmu, nggak mau belajar, dan yang paling parah nggak mau ngamalin. Jadi semangat datang ke pengajian, tapi semangat mengamalin nggak ada. Disuruh ngomong yang baik-baik aja, namanya juga manusia biasa. Oh, kita bukan manusia biasa. Kita datang ke kajian ilmu untuk menjadi manusia bertakwa. Karena yang masuk surga cuma manusia bertakwa. Manusia biasa nggak bisa masuk surga. Dan takwa itu dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dengan iman itu apa? Ilmu tentang ibadah yang Allah mau. Jadi iman itu banyak cabangnya, ada 70. Yang tertinggi itu kalimat la ilaha illallah. Artinya nggak ada ilah. Ilah itu apa? Mungkin sesembahan yang lain. Mungkin hobinya nonton drakor. Jadi lebih sering nonton drakor daripada datang kajian misalnya. Hobinya nonton bola, bisa begadang tuh. Tapi kalau suruh jam mulai susah. Jadi nggak ada ilah selain Allah. Jadi kita harus mengevaluasi diri, benar nih dalam diri kita nggak ada yang lain. Karena ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa ma amaratum bisu illa marahimar rabbi. Karena nafsu selalu ngajak pada kesalahan, pada kemaksiatan. Kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Iman itu punya cabang namanya malu. Dan malu yang harus kita miliki pertama itu malu sama Allah. Banyak orang tuh kita dengar banyak keluhan ya saya makannya susah, belanja susah, tapi dia nggak lihat matanya bisa memandang. Itu biji mata berapa harganya ibu? Dia bisa mendengar, tapi nggak dipakai untuk nyimak, dipakai untuk dengerin gosip, namimah, ghibah. Dikasih hati, tapi dia nggak mau memahami, nggak peka. Yang dipikirin cuma dirinya aja sama keluarganya. Yang penting keluarga saya mah beres. Orang lain dia nggak peduli.
Saudara-saudaranya di Gaza setahun itu dibantai, disiksa, banyak yang syahid. Para ummahat banyak nggak punya suami karena syahid, anak-anaknya syahid. Duduk di kajian di masjid yang mewah ini dingin, ada karpetnya, nggak ada tentara, nggak ada tuh. Nggak malu sama Allah. Nah itu yang paling parah. Karena kalau nggak ada malu, nggak ada iman. Karena malu itu korib itu apa ya? Dia dekat banget sama iman dan kayak wa aqimi sholat wa atu zakat, nggak bisa dipisahin. Iman sama malu. Kenapa kita banyak bersyukur? Karena Allah bilang sendiri di dalam surat Saba, wa qul lil ibadi syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Lisannya aja bilang mengucapkan memuji Allah, tapi kelakuannya, amalnya jauh dari mensyukuri nikmat. Orang kalau nggak punya malu, ya nggak punya iman. Kalau nggak punya iman, ya bagaimana mau meningkat derajat dan menjadi orang muttaqin? Karena orang yang bertakwa itu datang dari orang-orang yang punya iman. Iman itu apa? Ilmu tentang ibadah yang Allah mau. Makanya ketika Allah perintahkan kita ibadah, Allah nggak panggil ya ayyuhan nas. Allah panggilnya ya ayyuhallazina amanu. Karena tidak semua manusia itu punya malu. Kalau sekarang kita lihat ya di media sosial, banyak orang-orang yang mempertontonkan gitu aib-aibnya dan nggak punya malu untuk melaksanakan kemaksiatan atau kecurangan atau hal-hal yang memalukan tuh udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena Allah cabut rasa malu. Jadi petaka yang paling besar bukan karena kita ditinggal suami, bukan ditinggal orang tua, bukan ditinggal anak, tapi petaka yang paling besar kalau Allah cabut itu rasa malu dari diri kita. Kenapa? Sulit bersyukur. Karena orang yang mau bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kufur, Allah bilang apa? Azabku sangat pedih. Azab itu bukan hanya kesempitan, kemiskinan, kesakitan, enggak. Azab yang diberikan kepada Fir'aun tuh punya segalanya, Bu. Jadi jangan GR kalau ada orang bilang, ada orang ngomong sama saya sih alhamdulillah ya, saya minta apa sama Allah dikasih aja tuh. Ada teman saya haji itu, tapi dia belum mau menutup auratnya, belum mau menjaga lisannya. Kepada saya lihat ini fulana banyak banget nikmat yang Allah berikan, tapi dia tidak malu untuk membuka auratnya. Padahal nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Saya semuanya dikasih sama Allah. Anak saya alhamdulillah tes rumah saya lebih luas dari masjid ini. Lihat bagaimana Fir'aun. Bukan hanya rumah yang luas, bukan hanya rumah, tapi istana, tahta, wanita, semua punya. Tapi tempatnya di neraka. Karena ujian itu bukan hanya kesempitan, bukan hanya kesakitan, tapi juga kelapangan. Kalau diberi ujian-ujian kesempitan, mungkin banyak orang bisa bersabar. Tapi diberi kelapangan, diberi kenikmatan, diberi sempat, itu banyak yang kufur nikmat. Diberi kesempatan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih banyak hahihinya daripada benar-benar menggunakan nikmat di jalan Allah. Nikmat sempat kalau kita sudah selesai, semua tugas-tugas sudah dijalani, datang ke kajian. Kenapa? Cari tahu supaya ilmu kita bisa menjadikan amal kita tuh amal yang soleh. Karena banyak orang beramal, amalnya salah. Coba di dalam surat Al-Kahfi kita baca, nanti akan datang orang menghadap Allah dengan amal-amal yang banyak, tapi Allah hapus. Nggak ada satupun amal yang diterima. Kenapa? Kufur dengan ayat-ayatku. Kufur dengan ayat-ayat Allah apa? Nggak mau nurut.
Mata ditundukkan, lisan mengatakan yang baik yang benar. Kalau nggak bisa, Allah kasih jalan, diam. Bukannya kalau nggak bisa masuk neraka, enggak. Allah Al-Muhsin, maha baik, tahu namanya ciptaan manusia ini lemah, wa qalilun wa khalaqal insana dhaifan. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Terus apa? Inau kana zoluman jahula. Manusia itu sangat zolim sama dirinya. Udah tahu Allah bilang jangan, nanti resikonya kamu bisa habis semua amal-amal. Resikonya kamu tidak bisa mencium baunya surga. Resikonya kamu tidak dianggap menjadi golongan yang bersama Rasulullah. Tapi tetap diamalkan. Jadi beruntung kita punya iman. Nikmat yang mahal, yang gak bisa dibeli dengan dunia sama isinya. Itu bukan nikmat sehat. Hari ini nikmat sehat saya lagi diambil sebagian untuk menghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan amin. Jadi kalau dikasih kesakitan tuh Bu, sangka baik. Alhamdulillah ala kulli hal masih bisa ke Bandung. Walaupun ada ujian-ujian, tapi tetap sampai ke hadapan ibu-ibu. Mudah-mudahan ada yang mengamalkan. Nanti ibu ngajak teman ngaji. Siapa yang mengajak pada kebaikan, ya, Allah akan berikan pahala orang yang diajak. Masya Allah. Jadi kalau ibu nih datang ke ngajak teman, ibu dapat pahala double. Belum lagi tadi sebelumnya kan duha dulu kan? Sebelumnya kan tadi qobliyah subuh dulu kan, salat fajar. Sebelumnya tahajud kan? Saum kan sekarang? Hah? Kenapa? Emang sakit? Hah? Kenapa kajian? Kajian dalam keadaan saum, Masya Allah. Ya, lagi sakit enggak? Lagi ada uzur? Lagi ada tamu datang, head? Enggak kan? Lagi nifas? Enggak kan? Lagi safar enggak? Kenapa aku enggak sholat, enggak puasa? Katanya bersyukur. Dikasih nikmat sempat. Enggak malu? Enggak malu. Emang yakin besok masih ada? Saudara kita, Ibu Marisa, lagi tidur enggak pada menang. Tapi insya Allah beliau banyak amal. Begitu beliau, saya ikut sholat jenazah. Langsung tuh ingat hadis. Siapa yang sholat 5 waktu? Itu 5 waktu, nggak pakai duha, nggak pakai tahajud, nggak pakai rawatib, puasa di bulan Ramadan, Masya Allah. Dia menjaga kesuciannya. Dan saya lihat ikan itu ibu, Masya Allah, hancur gitu. Yang sebut kebaikan-kebaikan istri. Dan ketika wafat suaminya reda, karena dia boleh masuk surga lewat pintu mana suka masuk. Udah beruntung banget ya Bu ya, Masya Allah. Saya belum tahu ya gimana nasibnya ya Bu. Kecuali ada uzur, lagi sakit, lagi safar. Kalau nggak ada, ini rezeki. Karena orang yang mau sahur sunnah itu orang yang punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, ngapain? Kan sunnah. Kalau wajib kan dikerjakan mendapat, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat, ditinggalin. Ya Allah, yang ngomong bukan saya. Karena orang yang berpuasa itu Bu, itu sangat dekat posisinya di sisi Allah. Setiap yang kita minta, kita doa, mulai dari subuh sampai maghrib, itu semua diizin. Allah bilang iya. Dan apa? Ngapusin dosa-dosa kita. Yang banyak itu, yang dari situ kan banyak nambah gitu ya. Suami soal nggak sabar ya. Ibu yang masih punya suami, pelan-pelan cium tangan ya. Kalau ditanya
tumben, iya, biarin tumben dah nggak apa-apa. Saya tuh sebelum suami saya wafat ya Bu, dengar Ustaz Adi Hidayat pas lagi itikaf. Dia bilang, waktu itu kan lagi ada COVID ya, jadi kita itikaf di rumah, nggak boleh di masjid, tutup kan. Dengar kajian beliau, kalau itikaf tuh Bapak Ibu jangan sibuk sholat. Itu kan sholat beratus-ratus rakaat kan, jangan berubah. Kalau di Allah cakap ngantuk tidur, bangun sholat lagi, sholat ini, semua sholat kan, puluhan rakaat kan. Jangan sibuk sholat, jangan sibuk baca Quran. Itu kan pengen khatam kan, pengen dapat paha lah kan. Itu khatamin itu. Jangan sibuk baca Quran. Udah belum minta maaf sama pasangan kita? Udah minta maaf sama suami? Udah minta maaf sama istri? Udah belum minta maaf sama anak-anak? Itu karena saat itu saya di rumah, saya sama suami itu minta maaf. Maafin aku ya Pak, ya Allah, suka ngambek, nggak sabaran, maafin ya. Kita peluk-pelukan yuk. Saya bilang ke kepala saya, sama-sama, aku juga banyak salahnya, maafin aku ya. Udah kayak lebaran, padahal masih baru belum lebaran. Itu lebaran terakhir suami saya. Dan beberapa bulan kemudian dia wafat. Itu rasanya Bu ya, kayaknya udah nggak ada yang mesti diomongin lagi, udah disampaikan semuanya gitu. Yang kita pengen, yang dia pengen kita udah ngomong. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu, begini ya. Nanti kalau saya begini, kamu begitu ya. Udah ngomong-ngomong tuh Bu. Ibu udah belum? Ngomong. Pak kalau nggak sempat gimana? Saya udah bilang itu sama suami, nanti kalau saya duluan, nanti bikin pintunya agak gedean dikit supaya nanti jenazahnya nggak repot-repot tuh buka pintunya. Jadi bikin pintunya lumayan gede tuh Bu, itu utamanya supaya nanti kalau jenazahnya keluar. Terus saya bilang saya nggak mau mandi di situ ya, saya mau mandi di sini. Jadi di sini tuh langsung ke kamar saya, jadi nggak tamu-tamu udah nggak ngeliat. Qadarullah yang pulang duluan beliau. Jadi saya tahu tuh dia maunya apa. Lagi biasanya tuh saya tuh kalau dakwah tuh Bu, keluar kota berduaan sama beliau karena anak saya tuh tiga-tiganya, yang satu ada di Swedia, yang satu ada di Jepang, yang satu kos di Depok karena kuliahnya di UI. Jadi Senin sampai Jumat kita keliling dari Sabang sampai Bantai sampai Makassar itu Bu, berduaan. 2 hari dakwah, sehari pacaran. Iya. Kalau ke Bandung tuh trekking. Kalau ke Aceh kita terus nyebrang ke Pulau Sabang. Kalau dakwah di Bali kita datang duluan. Pokoknya menikmati gitu berdua. Terus Masya Allah tuh dari Google Map-nya gini, Anda telah 3,5 kali keliling dunia. Lihat kilometernya tuh Bu. Saya katanya sama suami 3,5 kali. 3,5 kali keliling dunia tuh. Lihat anak saya lagi wisuda, lihat aurora, bintang langit yang ungu, lihat berdua tuh, kayak itu perpisahan ternyata. Makanya ibu-ibu yang masih punya nama asma suami, kita nggak tahu besok kita bangun atau enggak. Yang nggak ada uzur, banyak-banyak ibadah sunnah, banyak-banyak sholat rawatib, sholat sunnah. Supaya apa? Supaya iman kita tebal. Karena dari diri kita, itu kita punya ujian namanya nafsu. Tadi yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Dari luar, dari eksternal itu ada iblis, setan yang goda kita. Jadi kita tuh bergumul dari dalam hawa nafsu, dari luar tuh setan. Dan setannya bukan hanya dari jenis manusia, bukan hanya dari jenis jin, dari jenis manusia juga. Yang suka marah-marahin kita, udah lawan aja, lawan, kebiasaan. Ada yang kayak gitu tuh. Makanya kata Allah ingatin kita, temanmu itu agamamu. Kalau teman-teman kita nih anak ahli ngaji, ahli Quran, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau teman kita demennya apa? Belanja mulu, lihat seragam, udah punya yang kuning, yang hijau. Depannya itu pakai yang abu-abu. Makanya 2 warna tuh, abu-abu sama biru. Nah 2 warna udah ada. Mau biru ada, biru, abu-abu ada, biru gitu ya. Tinggal buka kerudungnya diganti. Kan enak begitu. Ada Bu, saya punya teman nih. Allah sekarang kan lagi zaman apa sih?
Lulu apa tuh? Boneka monster. Ibu tahu-tahuan malah. Mukanya jelek ibu. Monster gimana sih? Mana ada yang cantik? Cantik kan juga ibu. Harganya 100.000, ada yang 9 juta. Dia beli sama orang bu. Dia foto tuh lulu apa lala bu. Di foto katanya ini harganya warnanya pink, harga 8 juta. Ya Allah gimana tuh kalau disedekahin bu? Disedekahin dia lagi saum, terus ternyata lulus karena Allah ya Allah. Itu yang dibawa tuh. Ibu kepengen sama monster apa sama malaikat? Heran ya, nggak punya ilmu. Padahal ngaji sama saya bu, ngaji bareng. Mau kasih nasihat gimana? Itu kan monster ya. Kok pada demen gitu? Jangan-jangan saya dengar, nggak tahu deh. Walau alam kebenarannya itu pasti dengar dari Israel juga itu produksi ini. Kita udah capek-capek boykot, dia bikin lagi produk baru, ya kan? Tapi lihat teman-teman kita itu ngajakin kita ngaji, ngajakin kita sedekah, ngajakin kita baca Quran, kita termasuk itu kan? Karena kalau kita ke pengajian, semangat pengajian, kenapa? Matching-matchingin kerudung. Datang ke pengajian ngapain? Mau nagih kerudung, belum bayar nggak dagangan gue. Nggak lurus niatnya, lurusnya pengen lagi dagangan. Atau nggak enak sama ibu majelis taklim, WA gue tiap hari. Kita kalau ketemu gimana? Kok nggak ngaji? Iya, aku mau nggak ngaji. Nggak enak mau ketemu majelis taklim. Niatnya nggak lurus mengharap wajah Allah, mengharap wajah makhluk. Kali aja bisa selfie sama bunda. Kecewa. Kenapa? Karena saya lagi kurang sehat. Masya Allah ibu kalau nggak punya iman. Dan malu itu sebagian dari iman. Bohong kita beriman kalau kita nggak punya malu. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat sempat, udah ngaji, insya Allah nanti hari Kamis atau hari ayam mungkin jangan tinggalin sahur. Kenapa? Kan dulu inget nggak waktu kita masih SMP apa SMA ya, waktu kelas meeting kan sahur tapi nggak asar, inget? Asar udah deket-deket ke maghrib gitu. Nah baru pulangnya jam 5. Ya, banyak yang berkurang lagi sholat tapi ngomongin orang pakai pikir tuh. Sama aja kan baru bicara. Ini bukan ngomongin orang ya, ini asal lazim ya. Itu ngomongin. Hapus itu amalannya. Dan banyak orang lalai, termasuk yang bicara. Makanya supaya punya teman dan ingetin. Dia kan gini gibah. Dan kita jangan takut dibilang soalin. Sok suci ngapa beda daripada sok najis? Daripada sok kafir kamu kan gak enak. Ini soalin. Dan kalau kita lurus nih bu, kita ajarin diri kita lurus niatnya hanya mengharap wajah Allah. Itu nggak peduli tuh bu, nggak peduli dengan penilaian manusia. Ingat nggak Ummu Jamil? Ada yang kenal nggak Ummu Jamil? Bukan Saiful Jamil ya. Ummu Jamil. Ingat istrinya Abu Lahab. Itu kan dicintai sama warganya. Masyarakatnya tuh mengenal dia perempuan yang matching, keren, sosialita. Ya, tasnya keresek. Sama sendalnya, sama brosnya, bertabur permata. Kompak sama suaminya, sampai kakek nenek, banyak anak, banyak cucu. Kan kalau orang datang ke walimahan, doanya gitu kan. Semoga langgeng sama kakek nenek ya. Banyak anak, banyak rezeki, banyak cucu kan gitu. Bener nggak tuh? Salah. Makanya kan Nabi ngajarin kita ya. Barakallahu laka wa barakal alaika wa jama'a bainakuma. Jadi keberkahan waktu lapang dan keberkahan itu di waktu sempit. Kan ujian kita nggak bisa pilih bu. Kita ini peserta ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk diuji. Siapa yang paling bagus amalnya kata Allah. Bukan siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling bagus amalnya. Nah, orang yang diuji, siapa yang mau lulus diuji, maka hendaknya dia rajin belajar. Maka perintah pertama Iqra, bukannya haji.
Yang kita pengen tuh Bu, lihat Ka'bah, kepengen kan? Masya Allah. Doain ya Bu, pengen banget iktikaf di depan Ka'bah. Tuh, kok yang cuma 3 orang yang amin? Ibu nggak mau? Nah, gak usah mikirin biayanya Bu, gak usah mikirin. Kalau ibu mikirin naik haji berapa ya, sekolah anak berapa bayarnya, pusing Bu, stres. Ibu persiapkan aja jadi perempuan bertakwa. Udah beres tuh. Karena perempuan bertakwa, wa may yattaqi la yaj'al lahu makhraja. Udah hafal kan? Wa yarzuqhu. Terus kenapa masih senewan kalau dapat tagihan-tagihan? Kan kata Allah apa? Aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin ngumpulin duit berbayar sekolah, berbayar SPP. Cukup nggak? Enggak, ya kan semua serba naik. Jangankan SPP Bu, jangan semesteran. Bawang naik nggak bawang? Naik. Cabai naik. Pusing kan mikirnya kan Bu? Ya udah nggak usah pusing. Pusingkan diri kita bagaimana jadi perempuan bertakwa. Nanti cabai itu datang Bu. Bawang tuh datang. Anak sekolah kalau bilang apa? Tenang, aku bayarin. Ibu pikir anak saya tuh sekolah sampai di Swedia, sampai di Jepang bayar sendiri. Mahal Ibu. Bukan yang juta-juta, MM-an. Coba kalau bayar sendiri, kan pusing kan? Ya udah, gak usah mikirin. Pokoknya berusaha aja bertakwa. Ngaji, amalin, ngaji, amalin, ngaji, amalin. Entar tuh buka ada jalannya Bu. Dapat beasiswa dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau anak yang pertama itu memang senang sekali angka, lulusnya Suma. Kalau yang adiknya, walaupun macam matematika, nggak suka angka, pengennya jadi guru. Tapi karena berupaya, berusaha, Allah bukakan jalan. Karena Allah tidak cinta hanya kepada keluarga Nabi saja, tapi Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa. Malu itu kalau misalnya nggak ibadah, kenapa dikasih sehat? Malu mau gibah, kenapa? Allah tutup aib-aib kita. Malu melawan suami, kenapa? Suami nggak bisa dibeli di toko Ibu. Kalau ada saya mau beli, nggak bisa. Suami itu nikmat, ma'rifatul nikmat. Kalau kita lihat nikmat, yang keluar dari ucapan kita itu cuma pujian-pujian Allah. Kayaknya saya tuh nggak layak tuh punya suami. Saya kan orangnya nggak sabaran. Kan kita kan cerewet. Coba, kalau ada yang mau ya sama kita. Nah, padahal kan kita suka ngambek. Ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Tapi suami sayang sama kita. Itu makrifatul nikmatnya. Jadi nggak berani, malu. Udah dikasih sama Allah. Anak-anak ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya seorang rasul, tapi Khalilullah. Kekasihnya Allah itu minta anak Bu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 70 tahun baru diijabah. Kita udah 70 tahun doanya. Baru juga 7 tahun langsung 3 anak kita. Ada yang 13 masih bilang anak saya ini ya nggak sholat, anak sini bandel, anak saya tuh ngeselin. Ya ngeselin tuh emaknya, ayahnya nggak mau belajar jadi ayah. Kita nggak mau belajar jadi ibu, maunya apa? Mau dapat anak ranking. Pulang sekolah tanya gimana? Anaknya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Ulangannya bisa? Bukan ditanya gimana? Waalaikumsalam, ya Allah, anak paling ganteng di dunia, paling baik, paling soleh. Ya Allah, peluk-peluk. Mau makan apa? Lapar ya? Mau minum apa? Ada sih pengen nanya nih, tadi bisa nggak gitu? Tanya dulu tuh perasaannya. Tanya dulu dia kalau merasa diterima, oh saya ini berharga buat orang tua saya. Makanya dia berprestasi. Walaupun prestasinya tidak yang sesuai kita inginkan. Kita pengen anak kita jadi artis. Tapi nggak senang dia. Karena bakatnya, potensinya beda. Maunya jadi insinyur. Kalau guru saya tuh Ustaz Bahtiar Nasir, kepengen anaknya jadi ulama. Tapi anaknya kuliah di mana? Fakultas kedokteran, ikut kayak ibunya. Nggak apa-apa jadi dokter, tapi dokter yang Islam. Itu istrinya diancam. Awas ya kalau menerima uang dari perusahaan farmasi. Rentan tuh para dokter.
Nggak apa-apa jadi artis, tapi artis yang islami, yang bisa mengajak orang hijrah, yang mengajak orang pada cahaya, minazul mati ilan nur. Itu seni itu yang membawa manusia dari gelap menuju cahaya. Bukan habis gelap terbit mantra, bukan. Tapi karena yang mengumpulkan buku itu Armin Pane, seorang nonis, bukan seorang muslim, dia nggak tahu soal Baqarah. Tapi kalau kita orang-orang beriman tahu, dan kita tahu sejarahnya, karena Ibu Kartini ini diberikan terjemahan Al-Quran oleh pamannya Kiai Soleh Darat, baru tahu tentang apa yang dia baca. Ibu Kartini ini perempuan yang cerdas, Bu. Nggak mau baca Quran tapi dia nggak ngerti dia ngomong apa. Kayak orang gila dia bilang. Baca Quran tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Cuman sayang tidak sampai 30 juz sang Kiai sudah keburu wafat. Kalau saya pikir kalau dia sampai pasca Al-Azhar, fotonya pakai kerudung ya, nggak pakai konde. Tapi karena nggak punya informasinya, ya ngomongin contoh nggak enak nih. Contohnya saya sendiri, Bu. Ini rahasia, jangan bilang-bilang ya. Saya dulu artis loh, Bu. Pakai kerudung nggak? Kenapa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu tuh ini wajib, Bu. Tahunya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tahunya itu. Jangan nipu, jangan jahat sama orang, baik sama tetangga. Tapi nggak tahu ini wajib. Dan saya bukan santri. Saya kuliahnya bukan di Kairo, Bu, di Jerman. Tapi di Jerman, Allah ketemuin sama orang-orang PPNE, Persatuan Pemuda Muslim Eropa. Kerjanya ngapa? Ngaji. Biar di ujung dunia sana kerjaannya ngaji. Karena dulu orang tua kita, saya SD nih kayak begini, diajak saya ngaji. Dan sampai sekarang saya masih ingat tuh materi yang Ustaz sampaikan tentang orang yang tidak adil. Itu ada whiteboard, dia gambar nanti orang yang tidak adil, kakinya satu panjang satu pendek. Karena saya anak-anak, saya senang pakai gambar-gambar gitu. Masya Allah. Nah sayangnya, Bu, kita tuh nggak bisa bilang, Bu, saya bertakwa loh, Bu, saya sering ngaji. Nggak bisa. Saya bertakwa loh, Bu, saya sering puasa. Nggak bisa. Karena takwa itu Allah sendiri yang kasih tahu ciri-cirinya. Apa ciri orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-saraa wad-dharaa wal kaazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surat Ali Imran ayat 134. Ciri orang bertakwa itu dia itu berinfak bukan hanya di waktu lapang tapi di waktu sempit. Bukan hanya di waktu ada, lagi nggak ada, dia berinfak. Dan kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, sedekah itu jangan tunggu punya uang. Kalau punya uang pasti punya hajat, pasti pengen ini, pasti pengen itu. Dan amal soleh itu dipaksakan. Jangan gini, yang penting kan ikhlas. Oh, ikhlas itu nanti akan tumbuh kalau kita paksakan. Kayak kita sholat tahajud, awal-awal dipaksain nggak, Bu? Sama ekor, minta dibangunin sama suami, dibangunin sama orang tua, dibangunin sama saudara, bangunin ya saya mau tahajud, kan gitu. Karena kita tidak lahir dalam keadaan soleha, Ibu. Kita lahir dalam keadaan fitrah, punya potensi, punya kesiapan untuk taat. Kenapa? Karena dulu kita di alam ruh, kita sudah bersyahadat. Allah bertanya, alastu birabbikum? Dan semua orang manusia menjawab, bala syahidina. Ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan. Dulu kita semua bersyahadat, Ibu. Ingat nggak? Ingat. Kenapa? Karena dulu waktu itu kita nih hidup dulu atau mati dulu? Kok nggak kompak ya? Hidup dulu atau mati dulu? Hidup itu apa? Bersatunya ruh dengan jasad. Kalau berpisahnya ruh dengan jasad, jadi yang bersyahadat dulu siapa? Ruh. Jadi kiranya mati apa hidup dulu? Kan yang bersyahadat ruh. Makanya ibu semua pada nggak ingat kan? Allah sang Khalik tahu ini manusia pasti pelupa.
nggak tahu dulu pernah bersyahadat karena dulu pada keadaan mati, makanya dikasih peringatan, dikasih Al-Quran, dikasih cahaya, dikasih mau'izah, dikasih hudan, dikasih furqan. Jadi kita mati berapa kali? Hidup? Kalau sekali enak banget ya, nggak ada tanggung jawabnya. Jadi kita nggak perlu risau ibu, kita ini lahir dalam keadaan punya bibit iman. Tapi nanti orang tuanya yang menjadikan jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya orang tua yang nggak punya ilmu, nggak punya iman, dia bisa kehilangan fitrah anak-anaknya. Yang kedua, ciri bertakwa dia menahan marah. Kata Nabi, la tarqab wa lakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Gampang ya bu? Gampang nggak bu? Itu gampang, emang bener lagi marah gitu, jangan malah tarqab. Jadi kalau marah tuh bu, itu terngiang-ngiang sama kita. La tarqab wa lakal jannah. Ketiga, orang suka memaafkan. Wallahu yuhibbul muqsit. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Ibu dibilang cinta sama suami, salah nggak? Suami bilang, ibu aku cinta padamu deh, salah nggak? Padahal yang bilang makhluk loh, yang kasih kita biji mata, yang kasih kita pendengaran. Kalau anak kita bilang, bu aku sayang sama ibu, salah nggak? Tapi kalau yang bilang aku sayang sama kamu, Allah gimana tuh? Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Malu nggak bu kalau nggak mau berbuat kebaikan? Makanya saya tuh senang banget diajak oleh PPPA Darul Quran Bandung untuk apa? Untuk menjadi salah satu kebaikan, memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan karena saya yang paling banyak ngomong, pasti paling banyak salahnya ya bun ya. Maafin ya bun. Bun. Benar ya, maafin ya bun, supaya nanti di hari hisab nggak ada lagi keberatan. Kalau ada kebenaran sudah tanya dari Allah. Mari sama-sama kita istighfar ya bunda ya, banyak istighfar supaya Allah hapuskan salah dan dosa kita, dan Allah mampukan kita bersemangat untuk beramal saleh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi a'udzubni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afahin abisa. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.